Studi ini bertujuan untuk menyelidiki kontribusi kegiatan pemasaran promosi, permintaan historis, dan faktor-faktor lain untuk memprediksi dan mengembangkan kerangka kerja berbasis pengklasifikasi visi berbasis data besar. Ini juga disebut demand-driven forecasting yang dapat membentuk, merasakan, dan merespons permintaan pelanggan nyata. Untuk memaksimalkan keuntungan, produsen ingin merasakan sinyal permintaan dan membentuk permintaan di masa depan dengan menggunakan harga, penjualan, promosi, dan faktor ekonomi lainnya sehingga mereka dapat memenuhi pesanan pelanggan dengan segera. Namun, sebagian besar sistem perkiraan permintaan memberikan wawasan yang terbatas kepada produsen karena sistem tersebut gagal menangkap tren pasar kontemporer, tren musiman produk, dan dampak perkiraan terhadap besarnya efek buluhip. Wawasan menarik dalam 3 cara yaitu: pertama, sepanjang pengetahuan kami, penelitian ini adalah penelitian pertama yang menyelidiki kontribusi aktivitas pemasaran promosional, riwayat permintaan, dan faktor lainnya, serta mengembangkan kerangka kerja berbasis data besar untuk membentuk, mendeteksi, dan meningkatkan perkiraan permintaan, keakuratan model deret waktu menggunakan pengklasifikasi berbasis VZNN di lingkungan data besar. Kedua, hasil eksperimen kami menunjukkan bahwa model yang diusulkan berkinerja lebih baik dibandingkan metode perkiraan tradisional. Ketika kami mensimulasikan dampak dari rencana efektivitas pemasaran yang berbeda dan mengidentifikasi opsi yang paling layak sekaligus memaksimalkan pendapatan dan ROI dari masing-masing sumber berikut. Pertama, saluran pemasaran. Kedua, dampak pembusukan ad stock yang dinyatakan dalam istilah half-life iklan. Dan ketiga, dampak iklan terhadap penjualan. Ketiga, analisis lanjutan. Kami lebih lanjut menunjukkan bahwa usulan kerangka kerja berbasis data besar memberikan hasil perkiraan yang lebih baik setelah menghubungkan perkiraan permintaan dengan data pasokan. Hal ini juga menghitung keuntungan yang semakin berkurang. Secara rutin, memantau efektivitas periklanan dan menyarankan alokasi optimal dari total pengeluaran pemasaran sambil memaksimalkan efektivitas. Penjelasan gambar sebelumnya. Troposite Big Data Driven Forecasting Framework dan menggunakan proses 4 langkah untuk memprediksi permintaan dan penjualan di masa depan menggunakan pengklasifikasi pembelajaran visi Artificial Neural Network ANN. Pada langkah pertama, sinyal permintaan ditangkap dari data historis permintaan hilir dan mensinkronkannya dengan data aktivitas pemasaran promosi lainnya. Data dipartisi menjadi set pelatihan dan validasi dan digunakan untuk membentuk permintaan masa depan menggunakan VZNN dan metode peramalan tradisional lainnya untuk menghitung kesalahan perkiraan yang tidak dibatasi. Pada langkah selanjutnya, efektivitas pemasaran setiap media periklanan dihitung menggunakan Market Mix Modeling (MM) untuk menggeser permintaan berdasarkan beberapa kendala kapasitas yang berkolaborasi dengan variabel penting lainnya terkait penjualan, pemasaran, operasi, dan riwayat permintaan. Market Mix Modeling adalah pendekatan statistik di mana aktivitas pemasaran yang diukur dari waktu ke waktu dihubungkan secara matematis dengan variabel terikat seperti penjualan atau pendapatan. Kesimpulan, dalam penelitian ini, setelah melatih model Backpropagation Neural Network Based Demand-Driven Forecasting dengan input VC, benchmarking dilakukan terhadap data time series dengan menggabungkan data permintaan, pasokan, kampanye promosi, dan penjualan praktis terhadap 5 model standar sebagai RMI, MLR, Random Forest, SVM, dan ANN. Pertama, studi ini menunjukkan bagaimana model yang diusulkan dapat diterapkan untuk analisis efisien terhadap kumpulan data besar dan sebagai hasilnya membantu memprediksi permintaan produk di masa depan dengan mempertimbangkan pengeluaran iklan, omnichannel, promosi, dan data penjualan untuk membentuk permintaan di masa depan. Kedua, penelitian kami juga mengkaji seberapa besar perolehan yang kami peroleh melalui periklanan
dan berapa ROI dari aktivitas media kami, serta pendorong pemasaran mana yang memiliki dampak paling signifikan terhadap permintaan dan penjualan.